Hewan kurban dari Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo, Gubernur Sumsel Manderu, dan Presiden Jokowi telah siap di halaman Masjid Agung Palembang. Di Idul Adha 1442 Hijrah tahun ini, hewan-hewan korban itu nantinya akan dibagikan melalui perantaraan Ketua RT. Artinya warga yang menerima tidak akan antri dan berkerumun. Demikian dijelaskan oleh panitia dari Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawi Kramo. Bagaimana teknisnya? Mari kita ikuti video ini. Untuk mekanisme pembagiannya kita bagikan dengan langsung, warga tidak ada antrian, kita tidak ada kerumunan, kita tidak membagikan kupon, tapi telah kita atur mekanismenya, pengaturannya, pembagiannya per kantong kepada apa? Kerjasama dengan RT. Jadi RT Seperti apa sih mekanisme pembagian hewan korban itu dan kapan hewan-hewan korban itu akan dipotong? Ini dijelaskan oleh Andi Nopiansa. Nah, penyembelihan hewan kurban, alhamdulillah Masjid Agung tahun ini tetap menerima ya pada prinsipnya gitu kan, karena ada warga ataupun jemaah yang mempercayai kita kan. Jadi, tapi prinsip pada hari ini kita tidak menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban hari ini, ya, atau pemotongan, baik itu pemotongan, penyembelihan maupun pembagian. Dan seandainya nanti kita bagi pada saat hari Rabu ada pemotongan, esok hari kita adakan, untuk hari tidak kita adakan karena kan hari masih PPKM ya, kan? Besoknya kita akan menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban. Tapi untuk mekanisme pembagiannya kita bagikan dengan langsung, warga tidak ada antrian, kita tidak ada kerumunan, kita tidak membagikan kupon, tapi telah kita atur mekanismenya, pengaturannya, pembagiannya per kantong kepada apa? Kerjasama dengan RT. Jadi RT lah yang akan membagikan ke rumah artinya. RT sekitar atau RT sekitar. Warga kita jemaah kita telah memperuntukkan warga sekitar ya, warga 15 Ilir, 23, 22, 24 sebagai warga sekitar, dan mungkin kupon tersebut bukan dibagikan langsung ya berjamaah kerumunan, tapi sudah dibagi, mekanisme sudah diatur ya, RT kita atur benar-benar. Jadi alhamdulillah kita sangat untuk menghindari dan akan membubarkan apabila ada kerumunan, apabila mereka datang hadir langsung. Jadi kita secara ini tidak memberitahukan kepada jemaah untuk pembelian hewan kurban atau pemberian kupon tadi ya. Jadi, kalau jumlahnya berapa korban? Untuk saat ini saya dapat informasi ada 12 ekor sapi ya. 12 ekor sapi yang telah kita terima dari jemaah, dari umat yang telah mempercayai untuk melakukan penyembelihan hewan kurban di Masjid Agung. Tadi saya pertanyakan untuk mekanismenya telah kita atur sebagian sangat ketat sekali. Ada Pak Gubernur katanya, Pak? Untuk saat ini saya belum dapat informasi hewan kurban dari Pak. Tulisannya itu ada Gubernur. Iya, mungkin ada Gubernur ya tadi, ada Gubernur, ada Jokowi, ada Pak Kapolda juga dari saya lihat tadi. Wali Kota. Iya, Wali Kota Pak ya. Iya, sama Haji Halim ya. Ya, nah ini ada Pak Haji Halim, yang pasti ada beberapa jemaah lainnya telah menitip kemarin. Tapi makanya dari kita tidak menginformasikan kan kepada jemaah sekalian, umumkan untuk mekanisme pengajian hewan kurban yang pasti insya Allah hewan kurban besok hari kita selenggarakan dengan mekanisme bukan dibagikan di masjid atau pas saat bagaimana tahun-tahun sebelumnya sebelum ada masa pandemi COVID. Insya Allah tahun ini agak ketat, kita bagikan langsung dengan RT, kita sama langsung atau orang tuh dari rumah ke rumah ya. Kalau jumlahnya dari Bandung tahun kemarin lebih banyak sekarang atau agak berkurang? Tahun ini alhamdulillah meningkat. Oh, meningkat untuk sapi ya, untuk tahun ini alhamdulillah meningkat, dan ini luar biasa. Mungkin masa pandemi COVID ini membawa kita untuk empati, artinya arti berempati untuk berbagi. Jelas, tentu saja kita berharap pembagian hewan ini nanti yang kita peruntukkan bagi orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang membutuhkan, yang insya Allah telah kita bagi melalui kerjasama dengan RT, warga setempat kita tahu betul, RT akan tahu mana warga yang membutuhkan, dan ini akan membawa dampak yang baik bagi masyarakat. Paling tidak untuk kebutuhan sehari-hari. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak.
sapi korban yang sudah siap untuk disembelih, yang 2 ekor berasal dari Gubernur Sumsel Haji Herman Deru, lalu 1 ekor lagi yang juga tak kalah besarnya itu berasal dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi, saat ini menjadi pusat perhatian dan membuat warga Palembang, sebagian warga Palembang terutama jemaah sholat Idul Adha tadi pagi mendapatkan tontonan yang menarik. Dan hampir setiap tahun memang pemandangan seperti ini selalu menjadi perhatian bagi warga Palembang, terutama sebelum hewan-hewan itu disembelih dan nanti dagingnya akan dibagikan kepada mereka yang berhak. Karena PPKM tahun ini pembagian daging kurban tidak secara langsung, tetapi akan dibagikan melalui ketua RT masing-masing. Begitupun sapi yang merupakan milik Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo yang berkulit hitam pekat dan juga tak kalah besarnya juga menjadi perhatian. Bahkan sapi tersebut terkadang mengeluarkan suara yang menjadi tontonan sendiri bagi masyarakat, terutama masyarakat sekitar Masjid Agung Palembang. Dan tahun ini pembagiannya tidak dibagikan secara langsung, tapi dilakukan melalui perantaraan ketua RT, sehingga diharapkan tidak terjadi kerumunan dan juga tidak terjadi peningkatan mobilitas dan aktivitas. Yang jelas ketika penyembelihan pun nanti diusahakan untuk melaksanakan 5M, menjaga jarak dan mengenakan masker dan mencuci tangan dengan air dan sabun, serta menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas maupun aktivitas. Sementara itu di halaman Masjid Agung Palembang di seputaran Bundaran Air Mancur dan Jalan Sudirman yang berdampingan dengan LRT serta berada di muka Masjid Agung Palembang, hari ini pada hari perayaan Idul Adha 1442 Hijrah terlihat lengang. Hanya terlihat beberapa petugas baik dari Satpol PP maupun Dishub dan kepolisian yang berjaga-jaga. Dan selama pelaksanaan sholat Idul Adha tadi pagi, memang semua akses yang mengarah ke Masjid Agung itu ditutup dan dijaga, sehingga warga dari hilir maupun hulu tidak bisa mengakses ke Masjid Agung dan melaksanakan sholat Id di masjid terbesar di Sumatera Selatan tersebut. Meskipun di masa-masa sebelum pandemi dulu di sini sampai ke sebagian jembatan Ampera itu biasanya dipadati oleh ribuan bahkan puluhan ribu warga dan jemaah Masjid Agung Palembang yang melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, di sini biasanya sangat padat dan dipenuhi oleh jemaah. Tetapi hari ini terlihat lengang karena memang pelaksanaan sholat Idul Adha itu dipercepat oleh pihak yayasan dan pengelola Masjid Agung Palembang, sehingga mereka yang bisa ikut sholat berjamaah itu hanyalah warga sekitar maupun warga Palembang lainnya yang sudah berada di Masjid Agung sejak sholat subuh. Artinya mereka melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan ketika memasuki waktu untuk sholat Idul Adha, mereka pun melaksanakan sholat Idul Adha. Hari ini, meskipun sebelumnya seperti diinformasikan di beberapa media, terutama di Kompas
Kompas TV disebutkan bahwa Agung meniadakan sholat Idul Adha 1442 Hijriah, tetapi ternyata di lapangan pelaksanaan sholat jemaah Idul Adha tetap dijalankan, tetapi juga dengan beberapa pembatasan, terutama mengutamakan protokol. Usai sholat berjamaah, para pengurus dan juga jemaah masih berada di seputar Masjid Agung Palembang, dan ini adalah para pengurus dari Yayasan Agung Palembang. Kita usai melaksanakan sholat Idul Adha 1442 Hijriah. Kita akan memantau situasi dan kondisi korban yang memang belum akan disembelih pada hari ini seperti biasanya, karena hewan korban itu akan disembelih pada esok Selasa atau hari Rabu, mengingat kondisi PPKM yang diterapkan oleh pemerintah saat ini. Idul Adha tahun 1442 Hijriah. 442. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Semoga apa yang kita lakukan bisa mendapatkan dan menjadi amal jariah kita bersama. Amin ya robbal alamin.